Informasi lainnya, saudara, bus syarat penumpang tergelincir dan terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter di Palopo, Sulawesi Selatan. 4 orang meninggal dunia. 4 orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya mengalami luka dan menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Palopo. Kecelakaan bermula saat bus berusaha menghindari kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Saat menepi, salah satu ban bus tergelincir dan tiba-tiba terguling ke dalam jurang sedalam 20 meter. Bus tersebut berangkat dari Toraja menuju Kendari, Sulawesi Tenggara dengan membawa 7 orang penumpang dan 2 orang kru. Evakuasi diri itu bagaimana, Pak? Saya kurang tahu bagaimana. Saya tiba-tiba di luar terus tangan saya bergerak cari pegangan. Tiba-tiba ada pegangan saya dapat, saya kait itu, saya duduk, saya lihat mobil turun ke bawah. Nah, setelah itu agak baik-baik, saya naik, tapi belum sampai di aspal, saya turun kembali ambil jaket saya. Setelah itu pendana persantu, saya buang jaket saya naik nih, duduk di situ. Berarti Bapak lihat langsung posisi jatuhnya dulu? Kalau untuk jatuhnya ke bawah, saya tidak tahu. Tapi kalau untuk meluncur ke bawah, sempat saya lihat itu. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat dilaporkan bertambah menjadi 10 orang. 2 diantaranya yang resmi melapor ke Mapolda NTB. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Reskrimum Polda NTB menerima laporan seorang korban terkait dugaan pelecehan seksual. Komite Disabilitas Daerah NTB menyebut 2 orang melaporkan tersangka atas kasus yang sama. Bahkan Komite Disabilitas Daerah mendapatkan laporan ada 10 orang yang telah didampingi karena menjadi korban tersangka. Jadi kan ketika kasus ini berkembang begitu ya, menjadi viral, ternyata yang di luar dugaan kita awalnya hanya berusaha untuk mendampingi tetapi malah yang terbalik, masyarakat banyak memberikan informasi ke KDD soal adanya korban-korban baru yang totalnya sekarang ini sekitar 10-an korban baru yang sudah terdeteksi, kemudian berani ngobrol, apakah tetangganya atau apa yang menyampaikan, ada temannya yang menyampaikan. Totalnya ada 10. Sebelumnya, saudara, pada hari Selasa 3 Desember, masa tahanan rumah tersangka telah berakhir dan polisi langsung memperpanjang lagi selama 20 hari ke depan. Hal ini dilakukan karena bersamaan dengan jumlah korban yang melapor dengan aduan yang sama ke Polda NTB menjadi 2 orang. Berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama, iya, P19 ya Pak? Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah ya? Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa Pak? Habis hari ini. Hari ini? Perpanjang. Akan diperpanjang.